Kalau kita bicara tentang pemasaran atau strategi pemasaran word of mouth ini luar biasa sih. Karena ada banyak hal yang bisa sangat menguntungkan dan ini punya keunggulan tersendiri. Yang pertama adalah brand awareness secara gratis. Ya, secara umum pemasaran word of mouth ini adalah pemasaran gratis yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, singkatnya, mereka yang puas dengan produk ataupun pelayanan dari bisnis yang kita jalankan, ini akan memberikan rekomendasi kepada orang-orang sekitarnya, kepada siapapun gitu kan. Dan pengalaman positif mereka ini kawan, ini merupakan pemasaran gratis. Kita nggak perlu membayar mereka ya jadi bintang iklan atau apapun itu gitu kan. Karena orang-orang yang mengenalkan produk kita ini ataupun jasa yang kita tawarkan itu mereka yang akan menawarkan kepada orang lain. Sehingga brand awareness ini terhadap bisnis kita ini juga tentunya jadi meningkat. Nah, untuk itu pastikan Anda ya memberikan yang terbaik kepada setiap pelanggan yang datang kepada Anda. Nah, karena apa? Kita tidak tahu nih siapa yang akan mempromosikan produk kita dari mulut ke mulut, ya nggak sih? Nah, selain murni dari pelanggan, ya, pengalaman mereka ya, pemasaran word of mouth ini juga bisa berdasarkan kerjasama dengan beberapa key option leader atau KOL maupun influencer. Nah, jika Anda ingin mereka memberikan review soal produk Anda, ya pastikan Anda bisa mengundangnya untuk datang, terus kemudian menengok dan memberikan testimoni sekaligus. Namun tentu untuk kondisi seperti ini ada ongkosnya yang harus dikeluarkan. Ya nggak sih? Apalagi mendatangkan influencer. Otomatis dong ya. Nah, di sisi lain, jika Anda beruntung, ada juga konten kreator yang memang datang secara sukarela untuk memberikan review di media sosial mereka. Nah, ini yang paling ditunggu ya. Dan yang kedua adalah memperluas segmentasi pasar. Kenapa? Nah, ini dia. Pemasaran dari mulut ke mulut. Ini ternyata pemasaran yang bisa menarik banyak pelanggan baru. Kenapa? Karena pelanggan yang baru datang bisa saja menambah segmentasi pasar kita. Nah, misalnya segmentasi pasar Anda adalah mahasiswa. Kemudian banyak dari mereka yang merekomendasikan produk Anda di lingkungan kampus. Otomatis segmentasinya bisa bertambah, diperluas, masuk ke kalangan dosen dan lain sebagainya, karyawan dan lain sebagainya. Nah, pemasaran dari mulut ke mulut ini mudah disebarkan dari lingkaran kelompok yang satu ke lingkaran kelompok yang lainnya. Kenapa? Karena interaksi dan relasi setiap orang itu luas dan beraneka ragam, ya kan? Saya punya circle sendiri, misalkan ya, Adam punya circle sendiri, Adim yang di belakang punya circle sendiri, Anto punya circle sendiri, Dina, Ma'ruf dan lain sebagainya di RKB ini. Kalau semuanya punya circle masing-masing dan terpapar oleh katakanlah cerita pengalaman dari seorang pelanggan Anda, wah ini bisa membuahkan atau memperluas segmentasi pasar. Jadi angka penjualan juga tentunya akan meningkat. Nah, itulah sebabnya pemasaran secara word of mouth ini sangat potensial untuk menarik lebih banyak pasar tanpa mengeluarkan biaya. Tanpa effort yang tinggi juga gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu banyak usaha. Kok bisa? Bisa banget karena pemasaran word of mouth ini seringkali terjadi secara alami. Ya, karena pelanggan merasa puas tanpa perlu paksaan dari owner, dari Anda yang meminta pelanggan untuk mempromosikan produknya. Mereka mau-mau saja menceritakan pengalaman mereka. Nah, oleh karena itu Anda sebenarnya tidak mengeluarkan banyak usaha untuk pemasaran jenis ini. Cara untuk mengetahui apakah ada yang melakukan hal itu, melakukan pemasaran word of mouth ini adalah dengan menanyakan kepada para pelanggan baru. Cari tahu dari mana mereka mendapatkan informasi tentang produk Anda. Itu dia, penting banget. Nah, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata dari ini, oh dari ini. Nah, seperti yang dialami oleh kawan-kawan dari Kemenak kemarin ketika sertifikasi halal ya, melakukan sertifikasi halal di TWL kemarin beberapa waktu lalu, dari Minggu kalau tidak salah, bulan Mei kalau tidak salah ya. Nah, atau awal Mei lalu ya. Nah,
Ternyata banyak yang datang ke TWL itu untuk ngurus sertifikasi, dapat informasinya dari mana? Dari RKB. Nah, artinya tetap radio punya power untuk jadi apa ya? Sarana promosi, sarana iklan. Nah, biasanya jika mereka tahu dari teman, keluarga, atau kerabatnya, maka dapat disimpulkan ada yang mempromosikan produk Anda dari mulut ke mulut. Nah, upaya yang bisa Anda lakukan adalah memberikan kesan yang baik kepada setiap pelanggan, baik itu yang lama maupun yang baru, lebih-lebih yang baru, lebih-lebih lagi yang lama. Ya, pokoknya jangan dibeda-bedakan ya, tetap berikan yang terbaik. Dengan begitu, mungkin saja mereka akan mempromosikan produk Anda ke orang-orang sekitarnya. Dan yang keempat, berguna untuk jangka panjang. Wow, ini dia. Kok bisa? Karena gini, pemasaran word of mouth ini memang tidak terlalu kelihatan prosesnya. Ya, terkadang sulit untuk diketahui. Namun, hasilnya bisa sangat signifikan, bahkan bisa berdampak untuk jangka panjang. Banyak bisnis yang bertahan lama, bertahun-tahun, justru karena rekomendasi dari mulut ke mulut oleh generasi ke generasi, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, orang tua yang sudah langganan membeli sebuah produk di sebuah toko, dia akan merekomendasikan kepada anaknya, dan pasti setiap kali mau beli sesuatu, kalau misalkan mau nyuruh anak gitu ya, belinya di sana aja, di toko ini, di toko ini, di toko itu. Nah, itu selalu begitu. Nah, akhirnya tertanam tuh dalam memori anak, oh iya, kalau mau beli apa-apa di sini. Nah, sementara anak ini biasanya kan punya circle sendiri. Nah, dia pasti akan cerita lagi, aku kalau beli sesuatu di sana. Nah, akhirnya datang lagi nih pelanggan baru. Ya, begitulah. Dan selalu begitu ya. Makanya berikan yang terbaik untuk pelanggan Anda. Ya, pokoknya ya berikan yang terbaik, jangan yang tidak. Berikan kesan yang positif juga untuk siapapun yang datang kepada Anda. Karena segala sesuatu tidak bisa kita lakukan sendiri. Gitu ya.